Pemerintah fokus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, sehingga Indonesia bisa melakukan lompatan kemajuan dan mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain. Menurut prediksi, pada tahun 2040, Indonesia akan memiliki 195 juta penduduk usia produktif dan 60% penduduk usia muda di tahun 2045 yang harus dikelola dengan baik agar menjadi bonus demografi demi terwujudnya Indonesia emas pada 100 tahun kemerdekaan. Tenaga kerja yang berdaya saing dan terampil, salah satu di antaranya dilahirkan dari pendidikan dan pelatihan vokasi yang bermutu dan relevan dengan tuntutan dunia usaha dan industri yang terus-menerus berkembang. Namun, data Badan Pusat Statistik menunjukkan proporsi pengangguran terbesar adalah lulusan sekolah menengah kejuruan alias SMK sebesar 9,84%. Melihat kondisi tersebut, Presiden menginstruksikan perombakan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, melakukan reorientasi pendidikan dan pelatihan vokasi ke arah demand-driven. Inpres tersebut menugaskan kementerian untuk membuat peta jalan pengembangan SMK, menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai penggunaan lulusan, link and match. Itu dulu. Kalau dulu memang katanya SMK adalah penyumbang pengangguran terbesar. Itu menurut saya itu keliru, karena di SMK lah mereka mendapatkan keterampilan itu 70%, begitu selama 3 tahun pembelajaran. Mereka akan mendapatkan keterampilan sesuai dengan kompetensi keahliannya, contohnya misalnya di kuliner. Makanya dari kelas 10, kalau di kurikulum Merdeka, di kelas 10 itu ada fase E namanya. Di situ akan diajarkan soft skill itu, kemudian masuk ke fase F, akan diajarkan hard skill, kompetensinya, dan di fase F di kelas 12 mereka akan mengadakan praktik kerja lapangan. Di situ sudah sinkronisasi kurikulum antara sekolah dengan kurikulum dan dipastikan anak-anak memiliki kompetensi yang diinginkan oleh Dudika, sehingga anggapan bahwa lulusan SMK itu sulit mendapat pekerjaan itu sepertinya keliru. Bahkan mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa berwirausaha begitu. Yuli Aryati menjadi seorang pendidik dilakoni sejak tahun 2006 di SMA Negeri 1 Galing, Kabupaten Sambas. Pada awal pengabdiannya, ia ditugasi sebagai guru biologi, seni budaya, bahasa Inggris, teknologi informatika dan komunikasi akibat minimnya tenaga guru saat ini. Sebagai guru baru yang bukan berlatar sarjana pendidikan, tekad mengembangkan potensi diri terus dilakukan. Saat dimutasi ke beberapa sekolah, proses metamorfosi itu terus dilakukan, di mana adanya perubahan kurikulum dan administrasi belajar dan model pembelajaran dibandingkan kurikulum KTSP. Langkah ini mendorong dirinya untuk terpanggil membawa perubahan mindset, termasuk ketika datangnya tantangan kewajiban keahlian ganda bagi guru SMA dan SMK.
Kesempatan ini menempatkan saya di SMK Negeri 2 Teluk Keramat. Di sini saya belajar banyak, bahkan nyaris dari nol karena perbedaan kurikulum antara SMA dan SMK. Di SMK inilah saya melakukan banyak perubahan, baik secara internal maupun eksternal, demi perkembangan SMK. Salah satunya adalah membangun kompetensi dan keterampilan siswa melalui jurusannya, termasuk membangun kerjasama dengan dunia usaha, dunia kerja, dan tempat kerja atau Dudika. Di SMK Teluk Keramat ini, saya juga menjadi kepala jurusan ATPH. Saya mencoba membuat kesepakatan bersama atau MOU dengan dunia usaha, dunia kerja, dan tempat kerja atau Dudika, serta instansi yang relevan dengan jurusan di sekolah. Karena ruh dari SMK adalah mampu diserap oleh dunia kerja, terampil dan kompeten, sehingga mampu berwirausaha dan melanjutkan ke jenjang berikutnya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Saya berkomitmen dengan sekolah swasta, sedangkan saya itu sedang istilahnya bekerja di negeri. Saya berkomitmen untuk memajukan dua sekolah ini bersamaan. Sehingga saya melihat jurusan apa yang ada di sekolah. Di situ waktu itu hanya ada dua jurusan, TKJ dan ATPH. Jadi saya lihat perusahaan-perusahaan yang memungkinkan untuk kita MOU. Alhamdulillah kemarin kita langsung mengadakan MOU di sekolah, dan itu adalah pertama kali MOU yang ada di SMK di Kabupaten Sambas yang kita lakukan. Isi dari perjanjian atau MOU adalah PKL murid, bantuan tenaga ahli serta alat dan bahan praktik, penyerapan lulusan dan kerjasama lainnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dari sinilah semua harapan dan impian sebagai pendidik SMK terwujud, di mana salah satunya menjadikan SMK Negeri 2 Teluk Keramat menjadi sekolah pertama yang memiliki TUK ATPH di Kalimantan Barat. Kalau berbicara tentang SMK Negeri 2 Teluk Keramat, itu sepertinya awal dari puncak karir saya. Di situ saya banyak belajar tentang apa itu SMK, kurikulum SMK, begitu. Kemudian apa itu kompetensi. Saya pikir guru hanya perlu mengajarkan saja, tetapi dari SMK 2 Teluk Keramat saya belajar bahwa guru juga harus memiliki kompetensi juga, harus belajar sepanjang hayat. Karena kalau gurunya tidak kompeten, bagaimana untuk menularkan kompetennya ke murid. Di SMK Negeri 2 Teluk Keramat saya banyak belajar bagaimana meningkatkan kompetensi, bagaimana bisa menularkan kompetensi saya dengan murid saya, begitu. Kemudian bagaimana kami harus berjuang agar anak-anak ini bisa diakui kompetensinya melalui lembaga sertifikasi pendidikan LSP. Nah, di situ saya bersama teman-teman guru itu berjuang membuka ruang lingkup agribisnis tanaman pangan hortikultura. Nah, akhirnya kami bersama guru-guru ATPH se-Kabupaten Sambas melalui LSPP 1 SMK Negeri 2 Singkawang membuka namanya ruang lingkup ATPH, dan
Satu-satunya sekolah yang membuka tempat uji kompetensi itu ada di SMK Negeri 2 Teluk Kramat, dan di tahun itulah kami perdana menguji murid yang ada di SMK Negeri 2 Teluk Kramat jurusan ATPH dan sekolah-sekolah yang ada di sekitar kami untuk kita sama-sama menguji sehingga anak-anak bisa mendapatkan yang namanya sertifikat Garuda dari BNSP. Nah, itu pengalaman yang luar biasa dan memberikan pengalaman bahwa selain di sekolah, anak-anak juga harus diakui kompetensinya. Karena dengan sertifikat ini, anak-anak bisa membawa sertifikat ini di tingkat Asia Tenggara. Tahun 2020 merupakan tahun menantang yang harus saya hadapi. Ditugaskan menjadi kepala sekolah sebuah SMK yang baru saja terbentuk sebagai embrio, menjadikan generasi emas bangsa tidaklah mudah. Namun, dari tekad dan bekal pengalaman yang telah dimiliki, saya tetap menggelontorkan berbagai program kerja yang menjadikan SMK Unggulan Negeri Sambas berbeda dari SMK pada umumnya. Tanpa penghormatan, bubar, jalan. Dengan bekal ilmu dari guru penggerak, saya menerapkan ilmu yang saya dapatkan dengan membuat program-program unggulan. Sekolah juga sudah melakukan MOU dengan beberapa dudika dengan ruang lingkup link and match yang tertera di dalam ruang lingkup MOU, yaitu praktik kerja lapangan atau PKL atau magang murid, penerapan materi PKL atau magang, perekrutan lulusan sebagai tenaga kerja, pelaksanaan kegiatan magang bagi guru mata pelajaran produktif, penyelenggaraan kelas industri dan guru tamu, pelaksanaan program skema pemadanan dukungan, pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan dunia pendidikan atau dunia usaha yang disepakati, serta sertifikasi untuk murid dan guru. Saya juga satu-satunya guru SMK waktu itu yang mencoba ikut guru penggerak. Karena saya penasaran apa sih guru penggerak. Saya sangat suka belajar, mengenal hal-hal baru, suka mengikuti pelatihan. Begitu ada muncul guru penggerak, saya ikut dan ternyata lolos di tahap 1, di tahap 2, kemudian ada tahap wawancara. Waktu itu saya sudah menjadi PLT kepala sekolah. Waktu wawancara saya sempat ditolak oleh asesornya karena saya sudah menjadi kepala sekolah katanya. Tapi saya berusaha meyakinkan bahwa saya masih PLT, belum definitif dan saya ingin belajar. Akhirnya mereka melanjutkan wawancara dan saya lulus kurang lebih 6 bulan pendidikan guru penggerak, lulus. Itu yang memotivasi saya membuat program-program yang ada di sekolah, kemudian memahami apa itu kurikulum merdeka, kemudian membantu kawan-kawan untuk memahami dan melaksanakannya di dalam kelas sehingga betul-betul kurikulum ini berjalan. Bukan tidak hanya sekedar pelatihan-pelatihan guru, tetapi guru harus mengimplementasinya di dalam kelas begitu.
kami bangga memilikimu. Informasi yang berguna kau berikan untuk cerdaskan bangsa. Tayangan yang menghibur untuk warga Indonesia. TVRI memang kebanggaanku. Selamat, selamat ulang tahun TVRI yang ku cintai. Semoga kau selalu berjaya di hati pemirsa Indonesia. Selamat, selamat ku ucapkan. Semoga bahagia selamanya. Ukir karya dan prestasi TVRI Media pemersatu bangsa. Selamat, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. TVRI yang ku cintai. Semoga kau selalu berjaya hati pemirsa Indonesia. Selamat, selamat ku ucapkan. Semoga bahagia selamanya. Ukir karya dan prestasi TVRI Media pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa. Untuk menghadapi tantangan kepala sekolah dalam merintis SMK Negeri Unggulan Sambas, saya menggunakan langkah-langkah strategis yang termuat dalam akronim KOIN, yakni kreatif, kolaboratif, dan inovatif, guna melahirkan generasi yang ceramut, generasi yang cerdas, adaptif, mandiri, unggul, dan terserap oleh dunia usaha dan dunia kerja. Sebagai kepala sekolah, saya harus membangun sistem dalam membantu guru-guru untuk dapat menerapkan praktik yang mereka pelajari sebagai bentuk dukungan. Hal ini menjadikan Sekolah SMK Unggulan Negeri Sambas meraih predikat dan banyak penghargaan di usia mudanya saat ini. Untuk inovasi di sekolah, ada beberapa program yang saya terapkan untuk meningkatkan pembelajaran atau kualitas pembelajaran. Yang pertama, saya singkat dengan KOIN, akronim KOIN, yang K-nya itu artinya kreativitas. Program yang saya munculkan di situ adalah adanya one day one topic. Satu hari guru diwajibkan untuk menyelesaikan satu topik. Kemudian O-nya adalah kolaborasi. Kita di SMK itu jangan sampai berasa SMA, kata pengawas kami. Jadi memang beda, sehingga saya harus melakukan kolaborasi tidak hanya di tingkat sekolah saja, tetapi harus ada dengan ekosistem yang ada di sekolah, terutama di industri yang akan menyerap lulusan kami. Kemudian ada program inovasi yang lainnya, yaitu adalah breakfast together, say no for me. Jadi bagaimana anak-anak itu harus sarapan pagi, karena setelah kami teliti selama beberapa bulan berjalan di sekolah, banyak sekali di UKS itu pasien-pasien kami di UKS sakit perut, masuk angin begitu. Nah, setelah kita lakukan pengamatan, observasi ke anak-anak, ternyata mereka banyak 80% itu
tidak sarapan. Nah, itu adalah 3 inovasi yang saya terapkan di sekolah. Alhamdulillah sudah berjalan, dan ternyata di provinsi, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, sarapan ini menjadi kegiatan yang wajib. Sehingga ada program sekolah bersih, sekolah sehat, itu diantaranya programnya itu sarapan bersama. Nah, ini memang gayung bersambut bagi kami karena kami sudah menerapkannya terlebih dahulu, dan kemudian di tingkat kementerian saat ini juga ada lomba sekolah sehat, satu diantaranya dengan sarapan. Insya Allah kami akan berpartisipasi untuk ikut ajang ini. Obat, siapan obatnya. Yuli Aryati mungkin menjadi satu di antara banyak pendidik yang memiliki tekad besar dalam memajukan daya kompetensi anak bangsa ke depan. Berangkat dari latar belakang sarjana non-pendidikan, tidak menjadi penghalang dalam membangun peradaban baru dari banyaknya program pendidikan nasional. Banyak capaian yang diraih menjadikan sosoknya sebagai inspirasi bagi banyak kalangan dalam memajukan dunia pendidikan di kawasan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini. Seorang ibu, Yuli, itu orangnya agresif ya Pak ya, agresif, terus banyak inovasi, banyak mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Kebetulan saya kesini, beliau dulu tugas di sini, beliau di Unggulan, saya masuk sini, habis itu sering sharing lah ya, sering sharing dengan beliau gimana pengembangan masalah sekolah kan itu. Jadi salah satunya masukan dari beliau, inilah yang ada di sini. Terus yang selanjutnya masalah tugas dan sebagainya, setelah kita lepas dari sini, beliau di Unggulan, mengembangkan Unggulan, kami di sini gitu. Ibu Yuli Aryati itu adalah sosok yang sangat inspiratif. Ya, inspiratifnya dalam hal selama di bawah kepemimpinan beliau banyak memberikan saran dan juga masukan sehingga untuk berani mencoba hal-hal yang baru, dan beliau juga selain inspiratif, beliau juga sangat inovatif sehingga banyak hal-hal yang baru yang dapat kami pelajari di bawah kepemimpinan beliau. Selain itu, beliau juga merupakan sosok yang sangat tegas. Jadi dari beliau kami juga belajar rasanya disiplin. Itulah yang membentuk kami seperti ya saat ini. Bu Yuli Aryati itu adalah seorang pendidik yang kreatif dan inovatif. Tantangan cukup berat bagi beliau sebagai ketua tim di SMK Unggulan Sambas karena sekolah ini berada di ibu kota kabupaten yang dimana sekolahnya banyak diapit oleh sekolah favorit. Jadi yang begitu berat kompetisinya untuk mendapatkan siswa baru. Ya, jadi di sini inovasi yang dia lakukan, dia membuka jurusan yang belum ada di Kecamatan Sambas. Salah satunya itu jurusan kehutanan dan jurusan kuliner. Ini motivasi beliau untuk dapat merekrut siswa, karena kalau membuka jurusan yang sama kemungkinan pasti siswa akan milih sekolah-sekolah favorit yang ada di Kabupaten Sambas. Dari inovasi itu alhamdulillah beliau tahun 2023 menjadi inovator perwakilan Kalimantan Barat untuk berangkat ke Jakarta. Bahkan kemarin peringatan 2 Mei 2024 mendapat penghargaan dari Gubernur Kalimantan Barat. Bekerja tanpa pamrih dan berupaya menjadikan diri bermanfaat bagi banyak orang dan lingkungan adalah tekadnya dan dasar prinsip yang mengantarnya menjadi salah satu pendidik yang berinovasi tinggi. Sebetulnya koin itu ada 3 sisi, sisi atas, bawah, dan ada sisi samping. Di situ mengajarkan ke bawah kita bahwa untuk selalu mengambil suatu keputusan secara profesional, objektif, dan sesuai fakta.
Itu yang mengajarkan saya untuk menjadi seorang guru dan untuk selalu belajar sepanjang hayat. Dan satu yang menjadi motivasi dan moto hidup saya adalah bahwa musuh terbesar saya itu adalah diri saya sendiri. Kalau saya tidak bisa menaklukkan diri saya, siapa lagi? Jadi terus berkarya untuk memajukan pendidikan dan terus menjadi bermakna untuk semua orang.